نظرت إلى رسول الله ثم نظرت إلى القمر فوالله والله 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 إن وجه رسول الله أحلى من القمر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan Masjid At-Taubah Ayahanda Haji Joni Sartono. Yang saya hormati Mudir Ma'had Darut Taubah Al-Ustadz Ahmad Jazri, beserta seluruh kepala lembaga di lingkungan yayasan, ada SMP, ada SMA. Yang saya hormati para tokoh masyarakat di sekitar RW berapa ya Pak? 5 ya? 11, beserta seluruh RT, juga anak-anak muda dan seluruh warga di RW 11. Yang saya hormati para guru dan Bapak Ibu sekalian serta anak-anakku yang berbahagia. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Dalam Al-Quran surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah apabila kamu beriman kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa yang dimaksud aku di sini? Yang dimaksud aku di sini adalah Rasulullah. Nah, ini memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada temanya ya. Jadi bebas. Kalau enggak ada temanya bebas. Apalagi sekarang enggak dikasih mimbar saya, berarti lebih bebas lagi. Bisa gulung-gulung, bisa lompat ini. Karena saya termasuk orang dalam, orang jadi muballigh orang dalam tuh enggak enak, Pak. Sambutannya kurang meriah. Kalau Ustadz Haji Dasuki itu langsung ada minumannya dan makanannya. Kalau saya nggak ada. Berarti saya muballigh yang ikhlas. Diikuti dari belakang. Kalau saya kok nggak ada ya. Oh, berarti karena saya orang dalam. Nggak apa-apalah, ordal namanya. Ordal gitu. Ordal itu ada dua itu. Ordal yang ikhlas lillahi ta'ala, ordal yang nanti dapat banyak kan gitu. Nggak apa-apa. Karena memang begitulah nasib muballigh orang dalam gitu. Kalau seandainya tadi ndak dikasih mimbar jaket saya nggak dibuka. Nah, kalau begini bebas, difoto dari barat dari timur, nanti ketahuan, wah yang ceramah orang Muhammadiyah ini pasti nggak luas kan gitu ya. Pasti itu saja yang disampaikan kan gitu. Ya. Nah, anakku sekalian, sambil minum tapi jangan banyak berbicara. Bapak itu kalau ngajar sambil ada yang berbicara itu sebel. Ada yang dimarahin ketika kamu ngajar kemudian berbicara? Nah. Ada enggak? Oh, banyak berarti ya. Tapi ganas Bapak ini. Ganas apa enggak? Alhamdulillah kelihatan ganasnya, garang ya kan. Nah, makanya selalu memperbandingkan, jangan ngomong saya bukan Ustadz Humaidi kan gitu.
saya memang bukan Ustadz Humaidi, saya Muhammad Rais kan gitu. Begitu kan bunyinya. Tadi saya ketika habbaitak itu kan lah ini lagu kan untuk memuji si dia, bukan memuji Rasulullah. Tapi nggak apa-apa, karena itu adalah konser. Ini juga ada konser maulid Nabi, bagus. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu melihat ke belakang, takut ada judulnya ini, dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita perdalam rasa cinta. Memperdalam rasa cinta. Makan tadi lagi habaitak. Gitu ya. Biasanya anak-anak pesantren ini sangat mudah kalau menghafal sesuatu dengan lagu. Sangat mudah dan cepat. Saya pernah memberikan pelajaran ketika itu dhamir munfasil. Anali. Cepat hafal tuh. Habis itu saya enggak masih lagu lagi. Karena apa? Nanti yang dihafal lagunya. Kemudian bukan apa? Bukan materinya. Saya buka ini, kalau saya buka kacamata ini kelihatan, yang ngantuk kelihatan. Kalau pakai kacamata nggak kelihatan, cuman 2 meter aja yang kelihatan. Nah ini saya nggak lihat ini udah. Kecuali jauh baru lihat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa beliau itu adalah jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu artinya kumpulan segala yang berkenaan dengan hikmah. Apa yang beliau katakan itu penuh hikmah. Ada yang bernama hikmah? Dalam Al-Quran, wa man utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang telah diberi ilmu hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala macam bentuk kebaikan. Agak kering mulut ini. Sudah nggak ada ludahnya ini mulut. Nggak apa-apa, jangan dikasih air biar cepat turun. Kalau dikasih air lama ini. Ini udah nggak ada ludahnya ini. Nggak apa-apa. Namanya juga orang dalam ya gitu. Bisa nyari sendiri. Seandainya ada mimbarnya, tadi saya minta air nih, karena nggak ada mimbarnya lucu kalau saya minta air. Anak-anakku sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebut dengan jawami'ul kalim. Apa yang Rasulullah sampaikan itu penuh hikmah. Jadi siapa saja yang melihat beliau itu langsung jatuh cinta. Jangan tanya saja, cintanya dilengkapin. Jatuh jangan tak saja, cinta. Apa? Cinta. Siapa yang pernah bertemu Rasulullah pasti jatuh cinta. Dengan apa orang yang ketemu Rasulullah langsung jatuh cinta? Dengan ilmu dan hikmah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Ini belum pernah bertemu saja, kita saja yang hidup berapa abad ini belum pernah melihat Rasulullah. Kita hanya mendengar bagaimana para ustadz menyampaikan bagaimana Rasulullah, kita mencintainya. Kalau tadi habbaitak itu versi Arab, konon Arafik pernah dibuatin lagu oleh guru di Kalimantan, yaitu Guru Ijai pada masa masih mudanya. Lagunya itu seperti ini, tapi kemudian lagu ini jadi lagu percintaan biasa, yaitu lagunya jangan samakan dia dengan yang lain. Itu konon lagunya untuk memuji Rasul, tapi kemudian jadi lagu percintaan biasa. Jangan samakan dia dengan yang lain. Kemudian tambah bibirnya yang merah. Teruskan, saya nggak tahu lagi. Itu pertamanya, itu lagu untuk memuji Rasulullah. Ada lanjutnya, siapa yang melihat pasti menyayanginya. Itu pertama
untuk Rasulullah pertamanya. Tapi kemudian dijadikan lagu biasa untuk cinta-cinta biasa. Yang tadi anak-anakku nyanyikan bersama ayahanda itu pertamanya lagu percintaan sampai di Indonesia jadi lagu kebanggaan untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu jawami'ul kalim. Sekitar tahun 2011 saya pernah mengikuti seminar internasional di Menteng 52. Tahun Menteng 52 di mana? Di dekat Pondok Ungu sini. Menteng 52 itu di mana? Di dekat patung tani, bukan patung kuda, dekat patung tani. Gitu. Di kantor PP Muhammadiyah. Siapa pembicara pada waktu itu dari Amerika, namanya Asma Barlas. Asma Barlas itu kemudian menulis tentang Rasulullah. Ketika beliau berbicara di depan kami, warga Muhammadiyah itu, beliau menangis saat menyebut Rasulullah. Kenapa? Dari saking sangat cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok begitu? Karena Rasulullah jawami'ul kalim. Makanya kemudian Michael Hart menobatkan beliau itu adalah tokoh terkemuka di dunia, nomor 1 di antara tokoh yang beliau teliti di antara 100 tokoh, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang nomor 1. Silahkan baca laqad ja'akum semua, ta'awud dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum. Bagus. Raufur, ada yang rohimnya saja, ada yang raufnya saja ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainakum. Jadi kalau mendengar nama Rasulullah disebut kemudian tidak bergetar hatinya, perlu memperbaharui. Maka peringatan Maulid Nabi kalau di Indonesia itu sepanjang tahun. Ini sudah tanggal berapa sekarang? Sudah tanggal berapa? Salah, dikurangi 3. Tanggal 25. Sudah tanggal 25. Rasulullah lahir tanggal 12. Rasulullah wafat tanggal 12. Rasulullah sampai di Mekah hijrah, sampai di Madinah tanggal 12. Enak, sudah hafal semua. Tetapi untuk di Indonesia peringatan Maulid Nabi dilaksanakan sepanjang tahun, bukan sepanjang hari. Sepanjang ada nenek wafat dibacain apa? Yasin, tahlil, kemudian baca sholawat. Ada anak lahir dibacain salawat apa namanya? Rawi namanya ya. Bacain Barzanji, Maulid Barzanji. Ada orang yang mau berkeluarga dibacain, iya, semuanya. Ada orang mau berangkat umroh dibacain. Ada orang mau berangkat naik haji dibacain. Enak kalau di Indonesia. Alangkah bahagianya kamu lahir di Indo. Ada yang lahir di Kalimantan? Nah, sama, Kalimantan juga Indonesia. Saya Madura juga Indo. Nah, kan yang kemudian dijadikan ledekan itu bagiannya. Saya khawatir kalau mengetes orang Madura bagaimana caranya? Lemparin kardus, klek, kalau diambil wah asli Madura. Lemparin besi, klak, diambil asli Madura. Kalau nggak diambil, wah swasta ini. Kalau ke saya itu nggak diambil sama saya, karena kurang banyak. Kalau banyak Bapak ambilin timbangan. Itu ciri-cirinya untuk mengetahui asal atau tidaknya, paham ya?
Bapak-bapak paham? Gitu. Jadi ciri-ciri begitu. Ciri-ciri yang kedua, mau ngetahui orang Madura. Kalau naik angkot tidak mau dibelah, maunya sudah di depan kentut lagi. Kemudian ditanya, siapa yang kentut? Gak ada yang jawab. Kalau kondekturnya, kalau supirnya cerdas, dia bilang pasti yang kentut yang nggak bayar ini, yang kentut oh bayar walaupun kentut, kan gitu jawabannya. Mana ada orang Madura mau kalah, kan gitu. Kecuali saya yang mau mengalah, walaupun dikasih 2 nanti tidak saya minum dulu ini biar cepat, kalau diminum lama. Oke ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jawami'ul kalim. Satu bukti kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan jawami'ul kalim, orang yang dipenuhi dengan hikmah. Dalam Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal disebutkan sebuah hadis, ada seorang sahabat yang bernama Amr bin Abasa As-Sulami. Amr bin Abasa As-Sulami berkata, "Raghibtu an alihati qaumi fil jahiliyah." Aku membenci Tuhan yang disembah oleh keluargaku, oleh kaumku pada zaman jahiliyah. Ya, membosankan Pak, membosankan. Jadi menyembah patung, menyembah itu pekerjaan yang membosankan. Karena Tuhan yang mereka agungkan itu tidak memiliki daya dan upaya. Terbukti ketika Nabi Ibrahim mencantolkan kampak di leher patung yang paling besar, dia tidak bisa menjawab. Maka Amr bin Abasa As-Sulami ini orang yang cerdas. Karena apa? Dia itu membenci Tuhan yang kaumnya sembah. Akhirnya apa? Diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dia menyebutkan bahwasanya Amr bin Abasah kemudian mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ji'tu mustahfian bisa'nihi fattalaftu lahu, kata beliau. Saya ini mendatangi tempat beliau sambil perasaan menghina. Siapa sih Muhammad ini, seperti siapa sih orangnya? Kemudian agar diberikan masuk, Amr bin Abasa As-Sulami memperbaiki akhlaknya. Jadi beliau tampil dengan perasaan sopan, kemudian mengucapkan assalamu alaika, keselamatan bagimu. Kemudian setelah dijawab baru kemudian bertanya, ma anta, siapakah anda ini? Rasulullah menjawab, nabiyun, nabi. Wa man nabi, apa nabi itu? Rasulullah, rasul yang diutus Allah atau utusan Allah. Kemudian Amr bin Abasa melanjutkan pertanyaan lagi, man arsalaka, kalau anda ini nabi, siapa yang mengutus anda? Allahu azza wa jalla, Allah yang maha agung dan maha perkasa. Sampai di sini anak-anakku paham? Man nabi, man nabi, Rasulullah. Man arsalan nabi, siapa yang mengutus nabi? Allahu azza wa jalla. Akhirnya pertanyaannya jatuh kepada pertanyaan yang bagi kita mungkin merepotkan, tapi bagi Nabi, seorang yang memiliki jawami'ul kalim, dengan mudah beliau menjawab. Ketika ditanya, bima arsalaka, dengan apa anda ini diutus? Dengan apa anda ini diutus? Bima arsalaka, dengan apa anda diutus? Nabi itu selalu melihat siapa yang bertanya. Kalau yang bertanya itu adalah orang yang cerdas, maka jawabannya sesuatu yang memiliki nilai. Jadi beliau nggak bosan saat mendengar jawaban Nabi. Tetapi kalau yang bertanya itu pas-pasan, maka jawabannya itu saja. Karena Amr bin Abasa ini adalah orang yang cerdas, salah satu buktinya adalah ketika beliau tidak menerima atau membenci Tuhan yang kaum kerabatnya sembah. Apa jawaban Nabi ketika ditanya, bima arsalaka, dengan apa anda diutus? Amr bin
Pertanyaan Amr bin Abasah, Rasulullah menjawab bi silatirrahimi, untuk menyambung silaturrahim. Wa tuhqanud dima wa tu'ammanus subul wa tauhidillahi ta'ala la syarikalah. Jadi jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Amr bin Abasah, dengan apa Anda diutus? Rasulullah menjawab, dengan menyambung silaturrahim. Artinya, kendati pun dia sudah tidak menyukai Tuhan yang disembah oleh kaumnya, jangan sampai kemudian membenci kaumnya, tetap pertahankan hubungan silaturrahim tetap dijaga. Begitu ya? Begitu ya? Mungkin anak-anakku punya teman atau saudara yang berbeda. Apa itu namanya? Pemahaman berbeda, apalagi keyakinan, tetap jaga cara menjaga silaturrahim itu sesuai dengan bil ma'ruf, dengan yang ma'ruf, dengan yang baik. Artinya yang baik ini sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana yang dimaksud dengan sesuai dengan kehendak Allah? Jangan terlalu apa? Bukan sungguh terlalu, jangan ada ungkapan ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma wa abghid baghidaka yauman ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Ini bukan hadis, tapi ungkapan ahbib habibaka, cintailah kekasihmu, haunan ma, sekedarnya saja, asa ayyakuna baghidaka yauman ma, karena bisa jadi dia adalah orang yang paling kamu bukan kamu benci, bukan kamu biasanya kalau yang benci laki-laki bermodel kalau tomboy perempuan bermodel. Adakah di sini seperti itu? Lihat jalannya, kalau jalannya udah kayak itu pasti itu. Makanya perbanyak olahraga biar tegap. Latihan apa itu namanya, baris berbaris yang kemarin 1 bulan berlatih itu. Bukan hanya saat paskibra aja berlatih, terus menerus. Jadi silaturrahim, jaga silaturrahim, hubungan manusia dengan manusia. Jangan ada satu orang menyakiti orang lain. Yang kedua, jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin Abasah As-Sulami apa? Tuhqanud dima. Dilarang untuk apa itu namanya tadi? Mengucurkan darah. Dilarang mengucurkan darah. Tadi Abi menyebutkan dipukul sampai keluar darah, belum ya? Jangan ulangilah. Kan ulangi lagi, dilarang oleh Rasulullah. Dilarang, apalagi sampai mengucur darah dari telinganya. Naudzubillah, kalau sampai gendang telinganya itu pecah. Wah, bagaimana nanti dia tidak lagi bisa mendengar lantunan ayat Al-Quran. Ya, sudah tidak lagi mampu untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Betapa berdosanya orang yang memukul itu. Memang peristiwa semacam ini kadang terjadi. Oleh karena itu semuanya saling menjaga diri. Pondok pesantren itu ibarat miniatur dari kehidupan bermasyarakat. Paham ya? Pondok pesantren itu miniatur bermasyarakat. Artinya nanti kamu akan temui segala sesuatu yang kamu temui di pondok pesantren dalam masyarakat. Kalau kamu baik di pesantren, di luar insya Allah akan baik. Amin ya robbal. Paham? Kalau sudah paham cukup sampai di sini apa terus? Wih, terus. Ada yang bilang cukup tadi itu. Alhamdulillah ada yang mendukung saya.
Baik, itu yang kedua. Kemudian jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya adalah wa tu'ammanus subul, mengamankan perjalanan. Yang dimaksud dengan perjalanan di sini bukan hanya untuk musafir, tetapi untuk seluruh manusia yang lagi menjalankan kehidupan. Jaga hak setiap dari kita. Setiap dari kita ini memiliki hak atas orang lain. Orang lain juga memiliki hak atas kita. Saling menjaga. Berilah keamanan untuk setiap orang yang ada di sekeliling kita. Tu'amman subul. Jadi memberikan rasa aman kepada seseorang di sekitar kita itu berkaitan langsung dengan iman kita kepada Allah dan yaumil kiamah. Rasulullah pernah menyampaikan sebuah hadis dan hadisnya itu dimulai dengan sumpah. Apa sumpah Rasul? Wallahi la yu'min, sungguh orang itu tidak beriman. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min man la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Sungguh orang itu tidak beriman apabila dia tidak memberikan rasa aman kepada tetangganya, baik dari perbuatan lisannya ataupun perbuatan tangannya. Jadi di sini jawaban Rasulullah kepada Amr bin Abasah mendahulukan kehidupan kemanusiaan ketimbang kemudian mendahulukan keberagamaan. Karena apa? Apabila seseorang baik terhadap orang lain, niscaya dia baik juga kepada Allah. Barang siapa yang jahat terhadap orang lain, nilainya tidak berarti bagi Allah. Oleh karena itu, jaga hubungan kita dengan orang-orang di sekeliling kita, maka niscaya agama kita ini akan terjaga. Salah satu surat yang sering kita baca, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ini. Jadi kalau kita baik terhadap manusia, insya Allah akan baik pula hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam doa yang sering kita baca, adalah tatkala duduk antara dua sujud itu ada berapa itu? Ada 8. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tentulah ini 8 kebutuhan pokok kita. Kadang-kadang kita sholat itu lebih mementingkan sujud terakhir daripada menghayati duduk antara dua sujud, ya. Lebih menghayati doa tatkala kita sujud terakhir ketimbang kita lebih menghayati doa antara dua sujud. Andaikan kita betul-betul meresapi duduk antara dua sujud, duduk antara dua sujud itu, insya Allah 8 kebutuhan kita itu tercukupi. Di sana sudah terkandung bagaimana hubungan kita dengan manusia dan terkandung kehidupan kita dengan Allah. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, sayangilah aku. Kemudian apa? Yang ketiga. Lupa. Rabbighfirli warhamni wajburni. Wajburni itu bukan ceburkanlah aku. Wajburni, ceburkanlah aku, bukan. Mudahkanlah segala urusanku. Ini. Nah, di mana kita diminta untuk mempermudah di dunia. Oleh karena itu, kita hidup di dunia ini harus senantiasa jangan melupakan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Rasulullah bersabda, man yassara ala mu'sirin yassarallahu
lahu. Barang siapa yang memudahkan kehidupan orang lain, maka Allah akan memudahkan makannya. Kemudian yang nomor 4, setelah wajiburni, warfa'ni, tinggikanlah derajatku. Di sini yang akan meninggikan derajat itu siapa? Allah, tetapi Allah melihat bagaimana perilaku dia saat di dunia. Kenapa Allah mengangkat dia derajatnya? Derajatnya kenapa diangkat oleh Allah? Allah menutup segala aib yang ia miliki sehingga nampak bagi orang-orang itu baik. Jangan dikira kemudian bapak yang berdiri di sini kemudian tidak punya salah, lebih banyak dari kamu salahnya. Cuman Allah Subhanahu wa taala itu menutup aib dari orang yang berdiri di sini. Maka oleh karena itu doa kita kepada guru-guru kita, ya Allah, Allahumma astur uyuba asatidati wa la tudhib barakata ulumihim minni. Coba katakan bersama. Nah, yang tidak memperhatikan gak dapat doa ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur uyubah asatidati wa la tudhib barakata ulumihim minni. Allahumma astur uyubah asatidati wa la tudhib barakata ulumihim minni. Barakata ulumihim minni. Ya Allah, tutuplah aib guru saya. Jangan kemudian kalau kedengaran guru itu memiliki salah, itu Ustaz kenapa ya? Ditanyakan, katanya Ustaz itu iya saya juga dengar itu paling asyik kalau membicarakan aib orang lain, itu paling luar biasa. Makanya kemudian kalau ada orang membicarakan aib seseorang, pura-pura kamu budek, pura-pura tuh, jangan. Saya mohon maaf ini karena tadi udah diceritakan sama Abi itu, ini kok sudah 3 pekan waib terus. Kenapa? Skorsing, Bapak sudah nggak tahu mau skorsing apa, kayak nggak tahu sudah. Ya Allah, jangan tampakkan kepadaku yang seperti ini lagi, karena dia baik bagiku. Ya begitulah kamu itu, tutup segala aib, terutama guru, terutama habis itu orang tuh, habis itu pemimpin guru orang tua itu adalah orang tua kita. Paham tidak? Maka tidak perlu kamu menanyakan aib seseorang. Rasulullah tidak suka, Rasulullah tidak sudi. Nih kalau di kelas itu kan ada yang ngentut, ini kentut, sudah. Bapak kalau ada yang kentut suara saya hadak kita itu. Kenapa Bapak itu kok suaranya tadi nggak keras? Iya, biar kentutnya tidak kedengaran saya. Kalaupun bau Bapak menghadap ke tembok, apalagi bau kentutnya anak pelajar itu berkah. Berkah tidak? Berkah, penuh berkah. Oh, iya memang namanya kentut semuanya. Ada fusha, ada turat. Kalau fusha itu pss, kalau turat itu brut, itu furat. Jadi walaupun sesuatu yang keluar dari dubur ada istilahnya masing-masing. Kalau yang tidak bunyi itu itu fusha, langsung menyebar. Tapi kalau itu turat namanya. Iya, ada istilahnya. Pura-pura nggak dengar, pura-pura tidak, bukan diproklamasikan, proklamirkan, diinaugurasi. Ini Pak kentut Pak, itu Pak kentut Pak. Memang senang Bapak mendengarkan itu aib, aib. Maka warfa'ninya di situ adalah angkat
Allah mengangkat derajat kita, doa kita, ya Allah angkat derajatku, ya tutuplah aibku sehingga aku dipandang oleh orang lain dengan pandangan yang mulia. 4 sudah. Yang kelima, warzuqni, berilah aku rizki. Rizki itu bukan hanya yang masuk ke dalam perut kita yang kita pakai, tetapi berupa kesehatan dan ilmu pengetahuan. Bahkan kalau di pondok ini dimaksud rizki adalah santri yang baik, orang tua yang baik, wali murid yang baik, guru yang baik, itu adalah rizki. Alhamdulillah rizki kita, guru-guru kita baik-baik, ya toh? Nggak dijawab berarti guru kita jelek-jelek, ya gitu. Guru kita alhamdulillah baik, yang mengakui hanya perempuan, yang laki-laki tidak. Guru kita baik-baik apa jelek? Harus dipaksa dulu baru bilang baik. Terutama bapak yang nggak baik katanya itu. Salah sedikit suruh keluar. Iya. Setiap hari ngurus buku aja, buku nggak lengkap. Iya pak, baik. Kamu bilang sama saya ndak punya buku, baru bapak belikan, kata Abi Joni, ya kak. Saya hanya niru-niru saja itu apa yang dikatakan. Baik anak-anakku sekalian, setelah warzuqni terus apa? Warzuqni wa'afini, berilah aku kesehatan. Kemarin ada yang sakit, semoga cepat wa'afini. Kemudian terakhir apa? Wa'fu anni, jadi sehat walafiat. Mata kita bisa memandang dan pandangan kita kepada sesuatu yang tuju adalah yang baik. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah berdasarkan hadis ini menganjurkan kepada kita untuk menjaga kemanusiaan, al-basyariyatu qablat tadayyun, hubungan kemanusiaan, baru habis itu bidang-bidang agama. Bidang-bidang agama. Alhamdulillah di sini saya tidak mendengar ada santri yang senang ilmu kanuragan. Ada yang senang ilmu kanuragan? Ilmu kanuragan aja nggak tahu pak, kecuali bapak yang ngasih tahu baru saya tahu katanya. Bapak tidak lanjutkan, takut kamu belajar. Kalau kamu belajar ilmu kanuragan, ilmu dari Allah tertutup, karena ilmu kanuragan itu banyak perbuatan jin dan setan. Cuman bapak menantang dulu banget. Waktu bapak awal-awal di sini, ada anak yang di sana itu kan ada pohon palem itu, yang kayak ini tinggi. Ada yang mau kabur lompat dari situ, plus itu. Anak ini hebat, jangan-jangan belajar ilmu meringankan tubuh. Di dalam ini apa di sini diajarin ya? Bapak diam, kemudian tanya, apakah di sini diajari ilmu kanuragan? Tidak pak, ada kemarin itu anak melompat dari situ itu menuju pohon palem di sana. Apa sudah diajari ilmu kanuragan? Nggak ada pak. Oh ternyata tidak betah. Kalau tidak betah nggak usah melompat dari situ. Kalau jatuh minimal keselio, keselio. Atau kalau mati yang bertanggung jawab siapa itu? Iya. Emang kalau di pondok itu sudah langsung barang siapa yang mondok ilmu kanuragannya tinggi katanya. Makanya kemudian ada yang minta disembuhin begini. Sus. Di sini sudah nggak ada ya yang kemudian pura-pura pingsan begini. Kalau saya tuh lihat, kenapa itu? Tolong obati pak. Apanya mau diobati seperti itu? Keamanan sini. Kenapa pak? Keamanan sini. Tulis izin 1 minggu. Oh langsung sembuh. Ini bukan karena kerasukan, tapi nggak betah. Keamanan langsung tulis. Ada keamanan sini ya. Keamanan langsung tulis nih. Kamu boleh pulang 1 pekan. Nah, itu sembuh langsung. Itu obatnya. Nggak di mana-mana itu semuanya berlaku termasuk di sini. Ada yang begini. Nggak ada ya? Alhamdulillah. Kalau di sini langsung kan, langsung cul gitu aja ya.
langsung cul ke atasnya, nggak balik-balik lagi. Tanya, kenapa Pak? Nggak betah katanya. Izin dong, kamu datang baik-baik juga pulang baik-baik. Di sini bukan tempat untuk bermain-main. Di sini kalau di pondok itu pekerjaan kita satu, ibadah, belajar, berlatih. Pekerjaan anak santri itu apa? Ibadah, belajar, berlatih, tambah satu, berprestasi. Jadi hubungan manusia dengan manusia dijaga. Rasulullah sangat senang. Makanya dalam surah Ali Imran itu, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu cinta kepada Allah, ikutilah aku. Apa yang harus diikuti ya Rasul daripada Anda? Yang harus diikuti daripada Anda apa ya Rasul? Pertama, apa? Kalau malam kamu beribadah, jadilah macam para rahib-rahib beribadah. Apa? Kalau malam saat beribadah, jadilah seperti rahib-rahib beribadah. Ayahanda bunda disebut dengan ubadul lail. Apa? Ubadul lail. Orang yang senang beribadah di waktu malam. Gak banyak-banyak kok, hanya seperempat malam. Kira-kira kalau seperempat malam di sini jam berapa? 1 jam sebelum kalau di sini 3:30, karena adzannya itu jam 4:20 kalau di Jakarta 22 lah kira-kira ya. Kalau di Jakarta kira-kira 22. Bangun di situ macam para rahib-rahib saat beribadah. Tetapi kalau siang, fursyanun nahar, seperti kuda-kuda yang berlari kencang. Jangan kemudian kepalanya dimasukin ke ketiak. Ngerti? Ayam kalau tidur, ada yang punya ayam di rumahnya atau tetangganya tahu, diperhatikan bagaimana ayam kalau tidur? Kepalanya dimasukkan ke ketiak, dan ini kebiasaan kamu. Bapak udah baik sekarang, yang tidur silahkan tidur, yang bangun silahkan bangun, yang berbicara jangan, kan gitu. Kurang baik bagaimana Bapak? Baik apa tidak? Woi, saya bilang tidak tadi, tapi itu. Jadi baik apa tidak Bapak? Oh, takut benjol, takut dilempar? Enggak. Baik apa baik? Yang tidur cuman Bapak singgung, kalau mau tidur jangan kesini, ngotor-ngotori mata, kan gitu. Ya tidak? Kepalanya dimasukkan ke ketiaknya, kok enak gitu, kepalanya dimasukin ke ketiak, gini tidurnya. Ya kalau sudah memang kebiasaan Pak, mau diapakan lagi? Yang jelek cepat dirubah. Dalam surah Al-Mujadilah, coba baca. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu. Ayo, Bapak baca ta'awudnya, kamu basmalah dan lanjutkan ayatnya. Ujian ini. Yang mau bacakan siapa? Baca bersama-sama. Siapa? Saya sendiri. Hebat kamu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qilan suzu fansuzu. Apa berikutnya? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Terus lanjutannya? Ini yang paling banyak dilupakan di belakang ini. Ya. Anakku sekalian, jadi kesini ini niat untuk menuntut ilmu. Rasulullah pernah menyebutkan dalam hadisnya, innama bu'istu mu'alliman, sesungguhnya aku diutus untuk menjadi guru. Paling enak itu jadi guru. Paling enak menjadi guru. Tapi untuk yang belajar Al-Quran, guru itu nomor 2. Guru nomor 2 setelah para pelajar. Maka dalam hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana
wa 'allamahu, belajar dan mengajarkan. Jadi yang paling mulia itu yang belajar, baru gurunya. Tapi guru itu telah pernah mengalami sebelumnya, baru berikutnya menjadi guru. Anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, habbaitak bisa paham semua? Bisa hafal semua coba? Jadi kalau kamu merayu kekasihmu nanti pakai itu ya. Habbaitak, habbaitak. Terus kan? Saya itu cuman senang mempelajari itu. Oh ini untuk kekasihnya, ini untuk kekasihnya. Apalagi lagu yang ini, Wanili Suwai, saya ketawa itu. Masalahnya ketawa bagaimana? Itu kan rayuan untuk ini ya, untuk kekasihnya. Akhirnya saya mendengar lagu lagi, Dawini, mirip lagunya. Dawini ya nural hayya, Dawini wanzur ilayya, Dawini ya nural hayya, Dawini wanzur ilayya, Dawini dawi ya nural hayya. Kalau ini dimaksudkan untuk Rasul pas, tapi kalau untuk kekasih kurang pas. Ya Dawini, obatilah aku, ya nurul hayya, wahai cahaya hidupku. Wandur ilayya, lihatlah aku. Ternyata untuk kekasih juga, tapi kadang-kala dijadikan qasidah. Tapi tak apa-apa, daripada tidak, tidak. Di saat kamu melantumkan itu, semoga niatnya cintanya hanya kepada Rasulullah. Di dalam surah Ali Imran tadi, yang mencintai Allah dan Rasulnya mendapatkan dua kemuliaan. Saya ulang lagi ayatnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi yang mencintai Allah kemudian mengikuti syariat Rasulullah akan dicintai oleh Allah dan dosa-dosanya terampuni. Pengampunan Allah Subhanahu wa taala bisa diberikan di dunia dengan apa? Dia dimuliakan di sisi manusia. Allah menutup aibnya. Allah menutup aibnya. Sehingga kemudian tidak terbuka aibnya, maka kemudian orang-orang memujinya sampai apa? Sampai hari terakhir. Maka banyak orang yang mencari dari kemuliaan itu yang ada pada lafadz Asmaul Husna yang 99. Kemudian kenapa tidak 100? Yang 100 itu diperuntukkan untuk manusia, untuk dicari, diperebutkan, diusahakan agar mendapat yang ke-100. Apa yang ke-100? Yaitu untuk manusia semuanya, untuk melengkapi Asmaul Husna yang 99, yang 1 itu untuk seluruh manusia. Kalau sahabat Nabi udah ada yang dapat. Apa? As-Siddiq, yaitu Abu Bakar sudah dapat, disebut As-Siddiq. Kemudian sahabat Rasul yang kedua sudah dapat juga, Umar disebut Al-Faruq. Dan banyak orang kemudian mendapatkan dari Asmaul Husna yang ke-100 itu. Nah, kita semua ini, ayahanda dan bunda, mencari, berupaya untuk mendapatkan Asmaul Husna yang 100 itu. Salah satunya adalah dengan menjaga hubungan baik terhadap manusia, tidak pernah menyakiti hati orang lain, memberikan keamanan kepada kehidupan manusia. Baru habis itu keberagamaan kita tegakkan. Jangan ada lagi sesuatu di tempat kita, di lingkungan kita yang menjauhkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa salah satunya? Yaitu gambar yang membawa kita kepada birahi. Yang membawa kita kepada birahi. Kalau sudah keluar gambar itu cepat ganti kalau nonton TV. Kalau nonton media sosial cepat ganti dengan sesuatu yang bagus-bagus. Nah,
menyenangi ini saat saya mengajar, karena mungkin bosan, kata anak-anak sekarang tuh gabut ya. Gabut itu banyak yang ternyata pintar gambar itu. Termasuk saya ketika ngajar di Muhammadiyah itu begini, itu digambar oleh anak-anak. Gambar persis gitu. Nih Pak, yang Bapak ngajar tadi. Jadi kamu khusyuk kirain mencatat. Enggak Pak, saya gambar Bapak katanya. Subhanallah. Di sini ada juga kali itu. Cuman nggak dikasih tahu. Ada ya? Ada nggak? Ada. Masa guru kalah sama anak? Orang tua kalah dengan anak, ya kan? Ini sekarang banyak orang tua kalah dengan anak. Sebenarnya kalah atau ngalah ya? Kalah, kalah. Ya itu. Kemudian dulu kalau ada anak yang bisa mengalahkan orang tua, guru saya mengajarkan bacakan sholawat Fatih katanya. Bacakan sholawat Fatih. Sholawat Fatih seperti apa Kiai? Tulis katanya. Ternyata sholawat Fatih itu dipakai oleh salah satu dari thariqat ya, thariqat Tijani. Namanya sholawat itu bagus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ulik wal khatimi lima sabaq nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Jangan baca salawat nariyah terus. Allahumma salli, apa itu salawat nariyah? Salatan kamilatau wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadi nilladhi. Yuk semuanya. Tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tunalu bihir raghaibu. Terus wa yustasqal fi kulli lamhatin wa nafasin kulli ma. Alhamdulillah, solawat udah banyak yang hafal. Alhamdulillah banyak solawat itu. Oleh karena itu saat kamu membaca solawat, Rasulullah telah bersabda Allah akan membalas dengan 10 rahmat. Jika Allah bersolawat kepada Nabi, maka berarti dia menurunkan rahmat. Jika malaikat membaca solawat kepada Nabi, dia mendoakan. Jika umatnya membaca solawat atas Nabi, dia memohon doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jangan lelah untuk bersolawat. Jangan lelah. Entah berapa kamu mampunya sehari baca salawat atas Rasul. Ayahanda dan bunda sekalian, dalam surah apa itu? Al-Ahzab, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah. Jadi kalau anak-anakku, ayahanda dan bunda ini yang punya anak, mengarahkan anaknya mau jadi apa? Panglima. Rasulullah pernah memimpin pasukan dan beliau sendiri yang mengajarkan bagaimana tekniknya. Makanya Bapak senang di sini kalau ada anak-anak latihan itu, latihan bukan kekebalan, latihan apa itu namanya? Tapak suci, itu senang itu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum apa itu menerima tantangan orang kafir, beliau terlebih dahulu mengajarkan para sahabat dengan apa? Latihan perang, menggunakan pedang untuk menyabet, kemudian menggunakan tombak untuk menusuk,
melatih untuk memanah, kemudian melatih untuk berkuda, dan kemudian berlatih untuk berenang. Setelah dilakukan apa itu namanya pendataan atau sensus. Di sensus di Madinah itu ketika mendapat tantangan dari orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah, jumlah para sahabat semuanya hanya berjumlah 1.500. Kata para nabi, masih 1.500 dan juga saya belum diperintah untuk berperang. Nanti pada suatu saat kita akan diperintah untuk berperang. Kita latihan dulu. Sudah gregetan itu para sahabat. Ya Rasul, kenapa kita latihan terus? Kapan kita berperang? Jadi kalau anak-anakku latihan tapak suci itu, kapan kita mukul orang? Jangan latihan untuk mukul orang, tapi kita mempersiapkan diri untuk membela diri kita, membela agama kita, membela bangsa kita. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mau contoh apa lagi? Uswatun hasanah Nabi. Berdagang. Rasulullah pernah berdagang. Mau latihan apa lagi? Mau mencontoh Rasulullah yang mana lagi? Mau 2 aja cukup? Ya, banyak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa kita contoh. Maka dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Anakku sekalian, ayahanda dan bunda, tentu tidak akan selesai perkara mencontoh Nabi ini dalam satu pertemuan, tentu akan menghabiskan waktu yang banyak. Di sini langit sudah mulai menurunkan embun, karena di sini nggak ada atapnya, sudah terasa ini embunnya menetes. Oleh karena itu cukup sampai di sini, karena ini orang dalam ya kan, bisa dipakai kapan saja. Pertamanya saya ragu, Ustadz Jazri beneran apa enggak gitu. Saya ragu, bener Ustadz gitu. Iya bener, ya jangan bercanda antum, saya nggak bisa ceramah. Udah katanya. Ya karena ketua dan guru yang menyampaikan, fakultu lahu sami'tuh wa ata'tuh. Saya dengar dan kemudian menaati. Anak-anakku juga harus begitu. Sami'na wa ata'na. Di dalam pramuka itu kan ada apa, kalau undang apa dasar dharma pramuka yang nomor berapa itu? Taat terhadap pimpinan itu. Kalau di Hizbul Wathan ada undang-undang nomor 7, menerima perintah dan taat menerima perintah tanpa membantah. Jadi apa yang dikatakan oleh ketua siap kan gitu. Insya Allah. Kiranya sampai di sini, dan mohon maaf atas perhatiannya. Tidak banyak yang bisa kita ambil dari saya karena lebih banyak muatannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Faqir Muhammad Rais mohon maaf atas semua kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.